Jadi untuk target saat ini tuh di sini dulu lah teman-teman ya. Jadi tipis-tipis lah naiknya teman-teman. Karena kita melihat tadi juga market Bitcoin ya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai Shiba Inu lagi nih teman-teman ya. Oke, jadi ada beberapa berita atau news ya mengenai Shiba Inu yang nantinya akan Didi bahas di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, so seperti biasa sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, gak usah kelamaan, langsung saja intro dulu. Cek di sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Total 6.000 US. Torrent chat Shiba Inu lagi nih teman-teman. Di subscribe ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe tuh gratis. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman-teman. Seperti biasa ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai update news Shiba Inu ya, jadi kita lihat kondisi market dulu nih teman-teman. Nah di sini Bitcoin itu mengalami ya minus 1,59 dalam kurun waktu 24 jam ya. Disusul Ethereum juga hampir sama ya, minus 1,84. Namun di sini Binance mengalami pertumbuhan yang sangat tipis ya, 0,41% teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, udah banyak yang menghijau ya, termasuk juga yang menghijau itu Shiba Inu nih teman-teman ya. Nah oke, untuk Shiba Inu sendiri ya mengalami pertumbuhan 4,97% di rate 0,003498 teman-teman. Dan mengenai untuk volume transaksi 24 jamnya ya, Shiba Inu ini mengalami pertumbuhan nih 74,65% teman-teman dalam kurun waktu 24 jamnya. Nah dan jika kita lihat chart Shiba Inu sendiri ya, sekarang ini sedang hijau royo-royo nih ya. Setelah kemarin itu sempat naik ya sampai di harga berapa sih ini? Sampai di harga 0,00037 teman-teman ya. Nah lalu bagaimana mengenai chart all-nya? Yuk langsung kita lihat. Nah jika kita lihat dari chart all-nya teman-teman ya, jadi di sini tuh setelah kemarin tuh menyentuh di rate 0,0003 teman-teman ya, namun ada kenaikan sedikit lah ya. Sekarang itu di rate 0,0035 teman. Untuk sekarang ini ya kenaikan Shiba Inu ini mencapai 5,29% teman-teman. Oke, nah sebelum kita melanjutkan membahas Shiba Inu teman-teman, ada berita mengenai Visa yang mendukung ruang kripto nih teman-teman. Seperti apa beritanya? Yuk langsung kita kepoin. Cek di sono. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di bitcoin.com teman-teman, dimana di sini berita dirilis 22 Desember 2021 teman-teman. Di sini ada berita ya mengenai Visa bermitra dengan 60 platform kripto untuk memungkinkan konsumen menghabiskan mata uang digital di 80 juta merchant teman-teman. Wow ya. Oke, jadi di sini itu terlihat ya dimana Visa ini menunjukkan dukungannya terhadap ruang cryptocurrency nih teman-teman, mengenai pembayaran teman-teman ya. Oke, jadi di sini itu ya kepala kripto Visa ya telah mengungkapkan nih bahwa raksasa pembayaran telah bermitra dengan sekitar 60 platform kripto terkemuka ya untuk meluncurkan program kartu yang memudahkan konsumen untuk mengkonversi dan membelanjakan mata uang digital ya di 80 juta lokasi pedagang di seluruh dunia teman-teman. Dimana di sini tuh dia menekankan juga ya bahwa kami telah membangun banyak momentum di ruang ini ya katanya, dan kami akan terus mendukung ekosistem kripto dalam beberapa cara teman-teman. Wow ya, ini sangat luar biasa nih menurut dia dukungan Visa terhadap kripto nih teman-teman. Tentunya ini sangat berdampak banget ya terhadap keberlangsungan kripto ke depannya teman-teman ya. Oke, dan di sini tuh terlihat ya Visa itu sangat berkomitmen ya untuk membangun ekosistem kripto nih teman-teman. Dimana Cuy Selfit, kepala kripto Visa ini telah menggandakan lebih dari 2 kali lipat jumlah kemitraan ya dengan platform kripto dalam 18 bulan terakhir teman-teman. Hingga sekarang ini ya berjumlah sebesar 60 kemitraan yang sudah terjalin teman-teman ya. Di antaranya ini seperti FTX, kayak BlockFi, Crypto.com, Coinbase, dan Binance untuk meluncurkan program kartu yang memudahkan konsumen untuk mengonversi dan membelanjakan mata uang digital di 80 juta lokasi pedagang di seluruh dunia. Wow ya, jadi sangat luar biasa lah teman-teman ya, ini dukungan Visa ya terhadap ekosistem pembayaran di kripto ini teman-teman. Nah dan di sini tuh jadi menurutnya teman-teman ya,
semua konversi dari kripto ke uang fiat ini di dalam kartu Visa terjadi secara instan, teman-teman. Jadi hal ini itu memudahkan ya konsumen itu untuk mengkonversi dan membelanjakan mata uang digital mereka, teman-teman ya, tanpa memerlukan kedai kopi, pembersih kering atau toko kelontong untuk langsung menerima kripto di kasir, teman-teman ya. Karena memang kripto ini masih banyak dilarang sebagai alat pembayaran langsung, teman-teman ya. Dan termasuk di negara kita Indonesia sendiri juga dilarang ya menurut undang-undang. Jadi dengan adanya Visa ini ya mendukung kripto, ini sangat memudahkan pengguna kripto ya untuk membelanjakan aset kriptonya melalui dukungan Visa Card ini, teman-teman ya. Jadi di sini ya untuk Cuy Savit, kepala Kripto Visa ya berpendapat, teman-teman, pada akhirnya ya kami ingin menjadi jembatan yang menghubungkan ekosistem kripto ya dengan jaringan global kami yang terdiri dari 80 juta lokasi pedagang dan lebih dari 15.000 lembaga keuangan, teman-teman. Wow, jadi ini dengan dukungan Visa sebagai jembatan ekosistem kripto untuk pembayaran, dan ini salah satu pertanda ya bahwa kripto ini kedepannya akan semakin cerah nih di masa depan, teman-teman. Amin ya. Nah, lalu apa berita mengenai Shiba Inu, Bang? Yuk langsung kita kepoin. Cek di short. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di coindex.com, teman-teman, di mana di sini ada berita Shiba Inu paku sebagai paus menambahkan posisi yang ada nih. Namun di sini jelaskan ya, sebuah dompet tunggal membeli token Shiba Inu senilai hampir 134 juta US dollar ya, pelacak menunjukkan katanya, teman-teman. Nah, oke, jadi Shiba Inu ini mengalami lonjakan 10% ya pada hari Selasa kemarin, teman-teman ya. Salah satu dompet paus tersebut membeli 4 triliun Shiba Inu ya seharga 134 juta pada hari Selasa pagi. Dan menurut data dari Wellstat ya yang melacak data dari 1000 dompet Ethereum teratas, pembelian itu mendorong harga dari terendah minggu 0,00028 ya pada Senin malam ke tertinggi mingguannya itu 0,0034 pada Rabu pagi, teman-teman ya. Jadi bisa jadi ya kenaikan Shiba Inu akhir-akhir ini juga disupport dengan pembelian si paus ini juga, teman-teman ya, sebesar 134 juta, teman-teman. Oke, next berita berikutnya. Oke, untuk berita berikutnya ya dikutip dari U2D nih, dimana paus Shiba Inu membeli token lebih dari 200 juta US dollar di tengah 22% aset berlari, teman-teman. Oke. Nah, di sini menurut Arman Sirian ya, permintaan meme token berbasis anjing ini pulih saat paus membeli triliunan SIP katanya, teman-teman ya. Nah, oke ya, jadi dalam seminggu terakhir ini, teman-teman ya, pertumbuhan SIP itu membuat para pemegang SIP atau holder SIP senang ya, karena performa pertumbuhan SIP itu memang cukup baik, teman-teman ya. Jadi mengalami kenaikan lah, teman. Jadi selain sentimen positif ya di kalangan pedagang eceran ya, ikan paus juga mulai membeli lebih banyak Shiba Inu daripada minggu-minggu sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ya menurut data Wellstat ya, pedagang dan investor tingkat paus telah membeli token senilai sekitar 200 juta US dollar ya dalam waktu kurang dari seminggu, teman-teman. Jadi total kepemilikan sekarang bernilai lebih dari 1,8 miliar nih katanya ya. Kurang dari 300 juta US dollar dari ATH sebelumnya ya. Jadi aksi kenaikan pasar SIP ini tidak terlepas dari aktivitas paus ini, teman-teman ya. Jadi memang banyak paus yang masuk juga, teman-teman. Namun saat ini tuh lonjakan SIP sedikit melambat, teman-teman ya. Dan yang kita ketahui di CoinMarketCap saat ini SIP masih menduduki peringkat 13 ya rank CMC dan di rate 0,003525 dan mengalami pertumbuhan 5,65% untuk saat video ini dibuat, teman-teman ya. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk kondisi chart di TradingViews, Bang? Yuk langsung kita cek di short. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di tradingviews.com, teman-teman ya, dimana di sini SIP per tether, teman-teman ya, di time frame 1 hari, teman-teman. Oke. Jadi di time frame 1 hari ini, teman-teman, dimana kalian bisa lihat, teman-teman ya, SIP ini sedang mengalami pertumbuhan, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman ya. Jadi SIP ini memang mengalami pertumbuhan, teman-teman. Dimana itu sempat untuk candlestick ya ini sudah mengiris ya atau bersilangan dengan MA30 yang sudah Didi buat di video Didi sebelumnya, teman-teman ya. Dimana di sini Didi memakai MA10 dan MA30, teman-teman. Oke, jadi jika kita lihat, teman-teman ya, di sini tuh untuk MA10 nih sudah mengiris candle hijau, teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan SIP ini akan naik, teman-teman. Namun sepertinya untuk kenaikannya itu nggak begitu langsung melejit gitu, teman-teman ya. Karena di sini juga Didi melihat dari MACD-nya, teman-teman. Di sini untuk MACD ya di time frame 1 hari itu sudah mulai terbentuk candle hijaunya, teman-teman, di sini ya. Nah, di sini ya, meskipun di sini tuh
belum banyak transaksi seperti yang di sini teman-teman ya. Ya tapi mudah-mudahan ini ke depannya ini bisa begini ya, makin tinggi makin tinggi gitu teman-teman ya, agar harga SIP juga makin naik teman-teman. Oke, jadi di time frame 1 hari ini ya Shiba Inu itu sudah menunjukkan indikasi kenaikannya teman-teman. Meskipun di sini jika kalian juga bisa lihat teman-teman, untuk volume transaksinya ini ya masih sedikit teman-teman ya di sini teman-teman. Ya kalian bisa perhatikan di sini ya. Untuk volume transaksinya itu masih dikit, jadi candle hijau yang terbentuk di sini itu masih dikit banget ya, nggak seperti yang di sini teman-teman. Oke, jadi agar lebih detailnya teman-teman, kita juga cek market BTC teman-teman ya, karena dimana BTC ini induknya kripto teman-teman, dimana ketika ada penurunan di BTC otomatis semua altcoin juga akan berdampak teman-teman. Langsung kita cek market BTC. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di BTC per USDT ya, di time frame 4 jam teman-teman. Dimana kalian juga bisa lihat teman-teman ya, di sini tuh BTC masih terkonsolidasi ya, masih satu aja di area sini teman-teman. Jadi dia itu masih naik turun ya, di area itu berapa nih, 0,0048 ya teman-teman, sampai 0,0045. Jadi masih naik turun di sini teman-teman. Namun di video Didi kemarin ya, Didi sudah menjelaskan ya bahwa ketika BTC ini cenderung turun ya, dia akan menuju ke 43.000 US dollar teman-teman ya. Oke. Dan di sini jika kita lihat dari MACD-nya teman-teman, kalian bisa lihat di time frame 1 jam ya, MACD-nya ini mulai bersilangan ya, dari atas ini ada potensi akan turun sedikit lah teman-teman ya, untuk di time frame 4 jam loh ya. Namun untuk lebih konkret atau detailnya kita langsung di time frame 1 hari teman-teman. Oke. Nah oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di BTC USDT ya, time frame 1 hari teman-teman ya, atau 1D teman-teman. Oke. Nah di sini jika kita lihat di MA10 dan MA30 teman-teman ya, memang garis merah dan kuning ini memang belum bersilangan teman-teman. Nah, namun di sini tuh si garis kuning ini sudah mulai menunjukkan lengkungan nih teman-teman. Nah ini ada berpotensi nantinya dia bisa bersilangan di sini teman-teman ya. Ketika nanti bersilangan otomatis ada potensi BTC itu ada kenaikan teman-teman ya, meskipun itu nggak cukup signifikan kenaikannya teman-teman, karena Didi juga melihat dari di sini nih ya. Di sini jika kalian perhatikan ya, transaksinya itu nggak sebesar yang di sini, jadi masih sedikit lah untuk volume transaksinya teman-teman. Dan di sini Didi juga melihat dari MACD-nya teman-teman. Oke, nah di MACD-nya sendiri teman-teman, ini tuh sudah terbentuk candle hijau ya. Kalau di video Didi kemarin kan belum nih. Nah sekarang udah nih temen, udah terbentuk candle hijau ya. Yang artinya apa? Yang artinya ini ada potensi masih akan naik teman-teman ya. Namun naiknya itu nggak cukup signifikan teman-teman ya. Bisa jadi ini kenaikan di masa-masa konsolidasi ya teman-teman. Jadi masih naik turun teman-teman. Jika kalian perhatikan di sini ya, di sini itu untuk volume pembeliannya cukup besar teman-teman. Di sini juga cukup besar ya. Namun di sini tuh masih kecil teman-teman. Jadi potensi naiknya itu masih kecil ya, nggak begitu naik langsung jus gitu, nggak teman-teman ya. Oke, jadi di sini ya untuk mengenai BTC teman-teman. Jadi kita tuh di sini tinggal menunggu nih persilangan teman-teman ya. Ya mudah-mudahan nanti ya setelah dia mengalami persilangan teman-teman, dia akan melanjutkan kenaikannya gini teman-teman ya. Oke. Jadi dia akan mengikuti trennya lagi ya. Ini mudah-mudahan teman-teman ya. Karena memang di sini tuh belum persilangan, dan di sini itu untuk transaksi pembeliannya itu juga masih cukup kecil ya untuk BTC ya. Jadi ini masih ada kemungkinan BTC ini akan masih sideways teman-teman. Oke. Nah lalu bagaimana untuk kondisi Shiba Inu ya, langsung kita cek di Shiba Inu-nya teman-teman. Cek di short. Nah oke, di sini Didi sudah masuk di chart Shiba Inu lagi teman-teman ya. Oke. Namun untuk kondisi Shiba Inu di bang, misalkan dia naik nih, naiknya sampai berapa bang? Oke, jadi kalau kita lihat ya menurut Fibonacci teman-teman, untuk saat ini ya target Shiba Inu ini kenaikannya di 0,0041 teman-teman. Ini menurut Fibonacci ya, di area 0,786 Fibonacci teman-teman. Jadi untuk target saat ini tuh di sini dulu lah teman-teman ya. Jadi tipis-tipis lah naiknya teman-teman, karena kita melihat tadi juga market Bitcoin ya, untuk volume transaksi pembeliannya juga masih sedikit ya. Ada kecenderungan Bitcoin itu masih akan konsolidasi ya teman-teman ya, atau masih akan sideways teman-teman. Makanya di sini Didi nggak mau menargetkan yang tinggi-tinggi ya untuk Shiba Inu ya, karena maknya kripto aja masih bingung lah istilahnya teman-teman ya, masih bingung mau naik apa turun gitu loh. Nah di sini si Shiba Inu ini Didi targetkan ya akan menuju ke 0,0041 ya, misalkan dia akan berlanjut naik loh teman-teman ya. Nah namun jika nantinya akan turun bang, itu sampai kemana ya? Untuk kalau misalkan nantinya si Shiba Inu akan turun teman-teman, akan turun ya,
Itu Didi masih sesuai target yang kemarin teman-teman ya. Kalau nggak di 0,00 berapa nih, 0,0029 ya, sampai ke 0,0027 teman-teman ya. Itu untuk target Didi ya, misalkan nantinya dia turun teman-teman. Dan jika kita melihat dari MACD-nya teman-teman ya, di sini tuh dia juga sudah terbentuk teman-teman ya, untuk candle hijaunya tadi teman-teman. Dan ini sudah dicoret-coret tadi ya. Ini ada kemungkinan nih, ada kemungkinan Shiba Inu ini masih akan naik ya teman-teman ya. Itu tadi teman-teman ya. Untuk targetnya itu Didi nggak mau muluk-muluk ya, karena untuk market BTC juga masih begitu. Jadi targetnya masih di 0,0041. Oke, namun di sini ada disclaimer on teman-teman bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini sifatnya sangat berbahaya atau beresiko tinggi karena harganya yang memang sangat fluktuatif teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.